Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas individu saya mengenai peramalan penjualan PT Kedawung Setia Industrial Tbk selama 12 kuartal, mulai dari periode 2022 kuartal keempat sampai dengan 2025 kuartal ketiga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Firmansyah dengan NPM 24012010 198 dari kelas mata kuliah penganggaran perusahaan L012. Jadi, tujuan peramalan penjualan ini disusun untuk menentukan target penjualan yang realistis, membantu perencanaan strategi bisnis, mengantisipasi peluang dan tantangan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ada dua metode peramalan yang saya gunakan pada peramalan ini, yaitu metode kualitatif garis tren tangan bebas dan metode kuantitatif least square. Masuk pada definisi. Jadi definisi dari metode garis tren tangan bebas merupakan metode peramalan kualitatif berbasis grafik dengan cara menarik garis secara visual mengikuti kecenderungan data historis. Sedangkan least square merupakan metode peramalan kuantitatif yang menggunakan pendekatan regresi linear untuk menentukan garis tren terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan. Perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Jenis metode garis tren tangan bebas merupakan kualitatif, jenis metode least square merupakan kuantitatif. Dan dasar analisis garis tren tangan bebas menggunakan pengamatan visual grafik, dan dasar analisis least square menggunakan perhitungan matematis. Model matematis garis tren tangan bebas tidak ada, dan least square menggunakan model matematis Y sama dengan A tambah BX. Objektivitas garis tren tangan bebas bersifat subjektif dan least square bersifat objektif. Tingkat akurasi garis tren tangan bebas rendah hingga sedang dan least square tinggi. Pengukuran error garis tren tangan bebas tidak dapat diukur, sedangkan least square dapat dianalisis. Kompleksitas garis tren tangan bebas sederhana dan least square kompleks, dan ketergantungan pada penilai atau analis garis tren tangan bebas sangat tinggi, sedangkan least square cenderung rendah. Lalu kesesuaian untuk forecast formal garis tren tangan bebas cenderung terbatas dan least square sangat sesuai. Penggunaan untuk analisis akademik garis tren tangan bebas kurang kuat hasilnya, sedangkan least square memberikan hasil yang lebih kuat. Selanjutnya saya akan jelaskan dari company profile perusahaan. Jadi PT Kedawung Setia Industrial Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada pembuatan wadah dan kemasan, dan juga memiliki anak perusahaan yang bernama PT Kedawung Setia Corrugated Carton Box Industrial yang bergerak pada pembuatan kotak karton bergelombang dan nampan telur. PT Kedawung Setia Industrial Tbk didirikan pada 9 Januari 1973, dan perusahaan ini pertama kali menjual sahamnya kepada publik pada 29 Juli 1996 dengan lokasi kantor pusat dan fasilitas perusahaan pada Jalan Mastrip 862 Warugunung, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Berikut ini laporan penjualan selama 12 kuartal. Sebagai informasi, data pada laporan penjualan KDSI merupakan data kumulatif, sehingga perlu kita ubah menjadi data periodik dengan mengurangi data kumulatif dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai peramalan penjualan 12 kuartal menggunakan metode garis tren tangan bebas. Berikut ini grafiknya dengan menggunakan data penjualan yang sudah dikurangi periode sebelumnya, menunjukkan garis tren yang cenderung fluktuatif tetapi tetap stabil. Berdasarkan grafik penjualan perusahaan selama 12 kuartal, terlihat bahwa penjualan bersifat fluktuatif tetapi relatif stabil, berkisar di angka 490 miliar rupiah hingga 560 miliar rupiah. Jika kita melakukan peramalan menggunakan metode garis tren tangan bebas, maka garis tren ditarik mengikuti kecenderungan data historis. Diperkirakan, jika garis tren tersebut diperpanjang ke periode berikutnya, maka penjualan pada kuartal berikutnya berada pada kisaran 530 miliar rupiah hingga 550 miliar rupiah. Selanjutnya kita masuk pada peramalan penjualan menggunakan metode least square. Berikut ini data penjualan dan juga total penjualannya, di mana penjualan dilambangkan dengan Y dan nilai X sebagai 12 kuartal ini. Jadi kita perlu menentukan nilai A dan B untuk disubstitusikan pada persamaan Y sama dengan A tambah BX. Dengan nilai A seperti ini dengan cara membagi total Y atau total penjualan dengan N atau total kuartalnya, yaitu 12. Sedangkan B kita tentukan dengan membagi total XY dibagi dengan total X kuadrat,
total XY yaitu pengalian X dan Y seperti ini dan totalnya seperti ini, didapatkan nilai B minus sekian. Peramalan penjualan kuartal berikutnya, yaitu pada kuartal 13, 14, dan 15, dengan disubstitusikan nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A tambah BX, didapatkan data peramalan sebagai berikut. 507 miliar pada kuartal ke-13, 504 miliar pada kuartal ke-14, dan 500 miliar pada kuartal ke-15. Berdasarkan data penjualan dan peramalannya menggunakan metode least square, terlihat hasil peramalan yang cenderung semakin menurun. Angka peramalan ini tidak berdasarkan subjektivitas analis, namun berdasarkan perhitungan matematis yang kompleks. Nilai koefisien tren B yang bernilai negatif menunjukkan bahwa secara umum penjualan cenderung mengalami penurunan selama periode pengamatan, meskipun pada beberapa kuartal tetap terjadi fluktuasi. Berikut interpretasi nilai B, di mana B lebih besar daripada 0 maka tren akan meningkat. Jika B lebih kecil daripada 0 maka tren menurun, sedangkan B sama dengan 0 tidak ada tren atau nilai konstan. Masuk pada kesimpulan secara keseluruhan. Jadi berdasarkan analisis penjualan KDSI selama 12 kuartal dapat disimpulkan bahwa kinerja penjualan perusahaan menunjukkan pola yang fluktuatif dan relatif stabil. Peramalan penjualan menggunakan metode garis tren tangan bebas menunjukkan jika kecenderungan data historis diperpanjang, maka diperkirakan penjualan berikutnya sekitar 530 miliar rupiah hingga 550 miliar rupiah. Metode ini memberikan gambaran tren secara visual, namun hasilnya bersifat subjektif analis. Dan peramalan penjualan dengan menggunakan metode least square, menggunakan sistem matematis yang kompleks, hasil menghasilkan persamaan tren koefisien B yang negatif, di mana ini menunjukkan kecenderungan penurunan penjualan secara bertahap dalam periode yang kita amati, yaitu pada kuartal 13, 14, dan 15 secara berturut-turut 507 miliar, 504 miliar, hingga 500 miliar rupiah. Berbeda dengan metode garis tren tangan bebas yang diramalkan oleh analis sebesar 530 miliar rupiah hingga 550 miliar rupiah. Dengan demikian, metode least square memberikan hasil peramalan yang lebih objektif dan terukur secara sistematis, sedangkan metode garis tren tangan bebas lebih berfungsi sebagai gambaran awal tren penjualan secara visual. Berikut penjelasan secara keseluruhan dari hasil tugas individu saya. Semoga dari penjelasan saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan pemahaman mendalam mengenai peramalan penjualan menggunakan metode garis tren tangan bebas dan metode least square. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.